Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Iqbal dari sekolah dan rekan saya Ramadan ingin mempresentasikan tentang struktur dan sifat material. Yang pertama ada penguji tarik. Penguji tarik yaitu pengujian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang sifat-sifat dan keadaan dari suatu logam. Pengujian tarik dilakukan dengan penambahan beban secara perlahan-lahan. Kemudian akan terjadi pertambahan panjang yang sebanding dengan gaya yang bekerja. Untuk yang pertama ini ada sifat mekanik di daerah elastis. Kekuatan elastis. Kemampuan batang untuk menerima beban atau tegangan tanpa berakibat terjadinya deformasi plastis atau perubahan bentuk yang permanen. Selanjutnya, kelakuan atau stiffness adalah suatu batu yang memiliki kekakuan tinggi bila mendapat beban atau dalam batas elastisnya akan mengalami deformasi plastis tetapi hanya sedikit. Selanjutnya ada resilience adalah kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya deformasi plastis. Dinyatakan dengan besarnya luasan di bawah grafik daerah elastis atau biasa disebut modulus resilient. Selanjutnya ada pengujian impact. Ada dua teknik untuk uji impact yang standar yaitu Sarfi dan Izod. Pengujian ini bertujuan untuk menguji kecenderungan logam untuk menguji kecenderungan logam untuk patah atau getas dan untuk mengukur energi impact atau istilah lainnya disebut dengan notch toughness atau mengukur ketangguhan logam terhadap adanya takit. Teknik Servivin notch atau sering disebut CVN adalah teknik yang paling banyak digunakan. Untuk tujuannya penguji impact test berguna untuk melihat efek-efek yang ditimbulkan oleh adanya tarikan atau temperatur dan faktor-faktor lainnya. Untuk pengujian selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya, Ramadan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut, penguji puntir. Penguji puntir, puntir poros berperak penampang lingkaran. Penguji puntir, puntir adalah puntiran suatu pembebanan penting. Sebagai contoh, kekuatan puntir menjadi permasalahan pada poros-poros karena elemen deformasi plastik. Secara teori adalah seal atau geseran pada bidang slip. Modulus
kekuatan adalah konstantan yang penting yang diperoleh dari penguji puntir, atau dalam banyak kasus, deformasi puntir tidak menunjukkan pegangan unifor pada potongan lintang, seperti halnya pada deformasi lenturan. Untuk mendapatkan deformasi puntiran dengan tegangan yang unifor, perlu digunakan batang uji berupa silinder tipis. Yang berikut puntir poros berpenampang lingkaran. Akibat puntir murni pada poros berpenampang lingkaran adalah timbulnya tegangan geser murni dalam bahan. Bila poros dibagi menjadi dua bagian oleh bidang transversal, khayal akan terlihat bahwa permukaan-permukaan pada kedua pihak di bidang gini cenderung berputar relatif dan dianggap terdiri dari lapisan-lapisan tipis transversal yang jumlahnya tak terhingga. Masing-masing relatif berputar sedikit terhadap lapisan berikutnya. Bila torsi diberikan, akibatnya porosekan terpuntir. Pergerakan angular salah satu ujung realitas terhadap yang lainnya disebut sudut puntir. Seperti hal yang gaya aksil, tegangan puntir muncul atau momen puntir ada. Bila batang tersebut dipotong, metode irisan tetap digunakan untuk mendapatkan momen puntir dalam, sehingga tegangan puntir dapat dicari. Momen puntir dalam ini yang akan mengimbangi momen puntir luas sehingga bagian struktur tetap dalam kondisi seimbang. Untuk mencari hubungan antara momen puntir dalam dengan tegangan pada penampang batang bulat, perlu dibuat asumsi yang berikut. Potongan normal tetap di bidang datar sebelum maupun sesudah puntiran. Yang kedua, regangan geser berbanding lurus terhadap sumbu pusat. Yang ketiga, puntir normal tetap berbentuk bulat selain puntiran. Yang berikut, batang dibebani momen puntir dalam bidang lurus sumbat batang. Yang berikut, penguji metalografi. Metalografi adalah teknik atau metode persiapan materi untuk mengukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari informasi yang terkandung dalam materi yang dapat diamati seperti fase biji-bijian, komposisi kimia, orientasi butir, jarak atom, dislokasi, topografi, dan sebagian lainnya. Dalam garis besar, langkah-langkah yang dilakukan dalam metalografi adalah: yang pertama, pemotong spesimen presmis. Yang berikut, grinding, abrasing atau polishing, etsa, pengamat di mikroskop optik. Yang pertama, sanding. Proses pemotongan adalah penghapusan materi dari sampel besar menjadi spesimen dengan ukuran kecil. Pemotongan yang salah akan menyebabkan struktur mikro itu tidak benar karena telah berubah. Yang kedua, framing atau mounting. Framing atau pembingkaian
yang sering diperlukan dalam penyusunan spesimen metalografi, meskipun di beberapa spesimen dengan ukuran agak besar itu tidak mutlak, namun untuk bentuk kecil atau tidak teratur harus bingkai untuk memfasilitasi mengempas spesimen dalam proses pengemplas dan polishing. Yang berikut grinding, abrasi, dan polishing. Dalam proses ini dilakukan penggunaan pratik tertentu untuk bertindak sebagai alat memotong berulang kali pada bentuk blok mana permukaan Anda akan mematikan permukaan kerja. Yang terakhir, antik. ETSA metrolografi dilakukan dalam proses ini adalah untuk melihat struktur mikro spesimen dengan menggunakan mikroskop optik. Spesimen cocok untuk proses ETSA harus mencakup daerah dengan hati-hati di plus beban di deformasi plastik karena deformasi plastik akan mengubah struktur mikrospesimen. Proses ETSA untuk mendapatkan kontras dapat diklasifikasi pada proses ETSA tidak merusak dan proses ETSA merusak. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.